Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen telah mengalahkan anggota keluarga Bai. Dia adalah Bai Jusan. Tidak hanya itu, Xiao Chen juga menyinggung pemilik ruang rahasia dan mengambil kristal spiritualnya. Orang yang disinggung berasal dari purgatori. Tidak berselang lama, patriark keluarga Bai mengirim salah satu tetua untuk membunuh Xiao Chen. Namanya adalah Bai Shikin. Di kota Silver Jade, juga ada seorang pria berjubah hitam yang mencari dan berniat membunuh Xiao Chen. Xiao Chen mendapatkan berita tersebut dari Huiji. Dia pun berniat pergi ke kota Silver Jade untuk melihat pria berjubah hitam. Berpindah ke kota Silver Jade, banyak mayat berserakan di dalam kota. Pria berjubah hitam masih ada di sana. Dia memperlihatkan gambar Xiao Chen, kemudian bertanya kepada orang-orang di mana Xiao Chen berada. Orang-orang terdiam, tidak mengatakan apapun. Hal itu membuat pria berjubah hitam kesal. Dia menggertakkan gigi. Jika tidak ada salah satu dari mereka yang menjawab, dia akan membunuh semua orang. Pria berjubah hitam menunjuk salah seorang dari mereka. Itu adalah Yode, ayah Huiji. Yode berkata ke pria berjubah hitam, "Kau benar-benar meremehkan kami, memperlakukan kami seolah-olah daging yang siap dipanggang. Apakah kau tidak takut seseorang akan memperlakukanmu dengan keji?" Serangan dilepaskan oleh pria berjubah hitam. Serangan tersebut mengenai tubuh Yode, membuatnya terpental ke belakang, kemudian memberikan penghinaan. Yode tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan sebuah teknik. Teknik tersebut bernama aliran pembelah langit. Serangan dilepaskan ke pria berjubah hitam. Namun serangan tersebut ditangkap dengan mudah. Dia juga memberikan penghinaan. Yode hanyalah sampah. Tubuh pria berjubah hitam bergetar, perlahan menghilang, dan muncul di depan Yode. Sebuah pukulan mendarat di tubuh Yode yang membuatnya memuntahkan seteguk darah. Yode tidak bisa melawan. Dia memegang dadanya yang sakit. Pria berjubah hitam mendekat, menjambat rambut Yode, kemudian melemparkannya. Yode terjatuh tidak berdaya. Para anggota keluarganya terkejut dengan kekuatan pria berjubah hitam. Mereka tidak menyangka patriark mereka akan bernasib seperti ini. Pria berjubah hitam kembali mendekat, menginjak tubuh Yode. Tiba-tiba terdengar suara, "Sampah tetaplah sampah." Pria berjubah hitam terkejut. Ada orang yang berani mengatainya sampah. Telapak tangan raksasa muncul, memukul pria berjubah hitam hingga membuatnya terpental. Orang yang menyerang adalah Xiao Chen. Dia sudah tiba di kota Silver Jade. Pria berjubah hitam menstabilkan diri. Dia masih terdorong ke belakang. Melihat wajah yang sudah ditunggu, pria berpakaian hitam sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak dan merasa Xiao Chen seperti seekor kelinci yang sengaja masuk ke mulut serigala. Hari ini dia pasti akan membunuhnya. Xiao Chen bertanya balik, apakah dia yakin bisa membunuhnya? Kalau hanya dia sendiri, tidak akan cukup. Cairan merah semerah darah muncul dari bawah kakinya. Cairan itu membentuk makhluk aneh, terkadang seperti jiwa, terkadang seperti binatang. Pria berjubah hitam berkata, "Di alam rendahan ini, kami para anggota purgatori bukanlah tandingan siapapun." Dia mengangkat tangan, melepaskan teknik surgawi tingkat 3, pukulan purgatori. Xiao Chen tersenyum, kemudian mengibaskan tangan. Telapak tangan raksasa muncul dan langsung memukul pria berjubah hitam. Para anggota keluarga Yode meminta Xiao Chen membunuh pria berjubah hitam. Melihat Yode terluka, Xiao Chen mengobatinya. Perlahan, tubuh Yode mulai membaik. Dia dipapah oleh putranya. Di saat yang sama, ada orang lain muncul. Seorang pria tua dengan pedang di tangan kanannya. Pria ini adalah Shikin dari keluarga Bai Alam Pedang. Xiao Chen tidak menyangka. Sekali lagi, dia akan bertemu dengan seseorang dari keluarga Bai. Ini adalah waktu yang tepat untuk beres-beres. Pria berjubah hitam juga terkejut menatap Shikin. Xiao Chen mengatakan, keluarga Bai seperti lalat pengganggu. Mau disingkirkan seperti apapun, tidak ada habisnya. Mereka semua tidak berguna dan pantas mati. Amarah Shikin meluap-luap. Dia mengeluarkan tekniknya, menyerang Xiao Chen. Pedang sudah dihunus. Dia melesat maju. Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menggunakan pukulan Tian Huang. Hanya dengan satu pukulan ini, pedang Shikin langsung hancur. Keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka pemuda yang dia lawan sangatlah kuat. Pantas saja dia bisa membunuh banyak anggota keluarga Bai. Shikin kembali mengeluarkan teknik. Itu adalah pedang pembunuh. Aura pedang keluar, menyelimuti orang-orang yang ada di sana. Bagi mereka yang lemah, kepala mereka terasa pusing. Xiao Chen tersenyum melihat teknik tersebut. Hanya dengan aura dan teriakan, Xiao Chen menghancurkan pedang pembunuh. Shikin kembali dibuat terkejut
melihat musuhnya yang sangat kuat. Namun Shikin mengatakan, dia tidak seperti anggota keluarga Bai lainnya. Dia sudah melampaui level 70 Sendai. Meski kultivasinya ditekan oleh alam Changlan, kekuatannya masih di level 30 Sendai. Bahkan, Bai Jusan sama sekali bukan tandingannya. Shikin begitu percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Dia menjelaskan seberapa kuat dirinya. Xiao Chen hanya tersenyum. Dia ingin menguji kekuatan barunya. Tekanan yang dahsyat dilepaskan oleh Xiao Chen. Sejak dia menyerap harta surgawi dan kristal spiritual berkualitas tinggi, dia masih belum mengukur batas kekuatannya. Dengan pertarungan ini, Xiao Chen bisa menjadikan Shikin sebagai kelinci percobaan. Tangan diangkat ke depan. Xiao Chen melepaskan pukulan pertama. Karakter surga muncul dari langit mengarah ke Shikin. Tekanan kekuatan dari karakter surga milik Xiao Chen membuat Shikin tidak mampu bergerak. Dia benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Tubuhnya ditekan ke bawah. Dia mulai berlutut. Kedua tangan menyentuh tanah, menopang tubuhnya. Karakter surga terus menekan tubuh Shikin. Dari kejauhan, pilar cahaya menjulang tinggi menembus langit. Di lain sisi, wajah pria berjubah hitam memucat. Dia tidak menyangka dengan kekuatan Xiao Chen yang luar biasa. Akhirnya, karakter surga menabrak tanah, menghancurkan tempat tersebut. Kabut dan debu berterbangan menutupi penglihatan. Sebuah bayangan terlihat dari balik debu. Itu adalah Shikin. Sekujur tubuhnya babak belur, dipenuhi dengan luka. Sambil menggertakkan gigi, dia berpikir, informasi yang dia dapat salah. Bagaimana mungkin musuhnya sekuat ini? Kemudian dia bertanya, di mana basis kultivasi Xiao Chen? Xiao Chen menjawab, asalkan lawannya berada di bawah ranah Supreme, Xiao Chen tidak akan terkalahkan. Tubuh Shikin bergetar mendengar pernyataan Xiao Chen. Xiao Chen menunjuk sambil mengatakan, dia sedang terburu-buru, jadi tidak bisa bermain-main. Kemudian dia menoleh ke pria berjubah hitam. Xiao Chen akan mengirim mereka berdua ke neraka. Tangan kiri Xiao Chen diselimuti aura. Kekuatan yang kuat dilepaskan, dan teknik pukulan Tian Huang tingkat 3 dikeluarkan oleh Xiao Chen. Tinju raksasa muncul dari langit. Pukulan tersebut mengarah ke mereka berdua. Ledakan yang dahsyat muncul, menghancurkan mereka berdua. Lubang raksasa terbentuk, di mana pukulan Xiao Chen mendarat. Di lain sisi, Yauda pingsan, dan Xiao Chen menghampiri, memberikan sebuah pil untuk mengobatinya. Begitu pil tersebut masuk ke dalam mulut Yauda, tubuhnya langsung bersinar, dan luka-luka langsung membaik. Itu adalah pil yang sangat ajaib. Berpindah ke Menara Qiankun, di mana kelompok Xiao Chen beserta Changlan sedang berlatih. Saat ini, Xiao Chen sudah kembali. Melihat kedatangannya, Huiji langsung bertanya, bagaimana dengan pria berjubah hitam? Dengan santai, Xiao Chen mengatakan, semuanya sudah beres. Wajah Huiji langsung bersinar. Dia tidak khawatir lagi dengan keluarganya. Xiao Chen menyuruh mereka semua menyelesaikan kultivasi. Mereka akan segera pergi ke alam yang lebih tinggi. Xiao Chen juga menyampaikan, besok banyak orang dari kota Silver Jade akan datang mengantarkan barang. Jadi Xiao Chen mengajak kelompoknya menunggu di sekitar gunung. Seminggu kemudian, portal menuju alam yang lebih tinggi telah dibuka oleh Changlan. Mutiara merah dilemparkan ke dalam portal oleh Xiao Chen. Sebuah segel dibuat. Sesaat, pintu muncul dari dalam portal. Setua terkejut dan tidak menyangka, bukan hanya pergi ke alam Changlan, dia juga bisa pergi ke alam yang lebih tinggi. Pintu tersebut terbuka. Xiao Chen mengajak semua kelompoknya untuk pergi. Mereka semua sangat bersemangat. Krisan mengatakan, dia akan menunggu perintah Xiao Chen di alam Changlan. Sedangkan Changlan berjalan mendekat. Dia mengingatkan Xiao Chen agar dia tidak lupa dengan janji mereka. Kelompok Xiao Chen menatap mereka berdua yang sedang bermesraan. Keringat di wajah Xiao Chen keluar. Dia terlihat canggung, namun dia tidak menjawab. Dengan cepat, Xiao Chen bergegas masuk ke dalam portal. Setua akhirnya tahu kalau Xiao Chen bukanlah orang yang kaku dengan wanita. Mereka semua berjalan masuk ke dalam portal. Sesaat mereka tiba di sebuah tempat. Di depan mereka ada sebuah tangga. Di ujung tangga ada sebuah bangunan. Setua bertanya, apakah ini ada alam yang lebih tinggi? Dao Gui mengatakan, itu hanyalah gerbang pertama dari 99 lintasan surgawi. Melihat kelompoknya bingung, Xiao Chen menjelaskan, sepanjang zaman, semua makhluk dari alam yang lebih rendah yang ingin pergi ke alam yang lebih tinggi terlebih dahulu melewati gerbang surgawi untuk membuktikan kelayakan. Jadi, sebelum mereka bisa memasuki alam yang lebih tinggi, mereka harus melewati 99 lintasan surgawi. Itulah sebabnya kenapa Xiao Chen menyuruh mereka meningkatkan basis kultivasi terlebih dahulu, sampai di atas level 9.
Setelah semua penjelasan, Xiao Chen berjalan menaiki anak tangga. Mereka semua mengikuti. Kelompok Xiao Chen memasuki lintasan pertama. Tempat mereka saat ini seperti di luar angkasa. Saat berjalan, muncul beberapa senjata tajam mengarah ke Xiao Chen. Seperti yang diketahui Xiao Chen, itu adalah ujian. Dia mengepalkan tangan, menghancurkan senjata yang datang. Satu persatu, senjata yang datang menyerang telah dihancurkan. Di luar, tangga yang mereka lewati menghilang. Kelompok Xiao Chen berpikir, apakah ujian pertamanya cuma segitu? Bagi Xiao Chen, itu adalah hal yang mudah. Pada lintasan surgawi, kesulitan akan dilipat gandakan sesuai dengan jumlah orang yang masuk. Xiao Chen hanya berharap lintasan yang terakhir tidak akan memaksanya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Gerbang dilewati dan Xiao Chen keluar. Di tempat lain, seseorang sudah menunggu kedatangan Xiao Chen. Dia terlihat senang. Kembali ke tempat Xiao Chen, dia masih terus menghancurkan serangan yang datang. Satu persatu teknik dikeluarkan. Tingkat pertama, tingkat kedua, hingga tingkat keempat telah dilewati oleh Xiao Chen. Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah gersang. Ada banyak tulang belulang. Mereka semua berjalan. Melihat keadaan tempat tersebut, Shou Tuo bertanya, apakah ini adalah lintasan kelima? Area tersebut seperti tempat yang sudah mati, tidak memiliki kehidupan. Xiao Chen merasakan hal yang tidak wajar, berbeda dengan ingatan yang dia miliki. Si hitam tiba-tiba menggeram, sepertinya dia melihat sesuatu. Huiji menuju ke arah tertentu. Di tempat tersebut ada sebuah pohon. Namun, ada seorang gadis kecil yang berada di dalamnya. Huiji langsung melesat, menyelamatkan gadis tersebut. Palu raksasa dikeluarkan, memukul pohon yang mengurungnya. Penghalang itu hancur, dan gadis kecil yang ada di dalamnya telah terbebas. Huiji langsung menggendongnya. Gadis itu membuka mata dan sadar. King bertanya, kenapa gadis kecil bisa berada di sini? Gadis kecil mengatakan, sebelumnya dia bermain di sekitar rumah, kemudian bertemu dengan wanita cantik. Gadis itu terus bercerita kepada mereka semua. Huiji bertanya, haruskah mereka membawa dan membantu menemukan keluarganya? Xiao Chen akan menjawab, tapi sebuah tekanan keluar, menekan tubuhnya. Sebuah suara terdengar, berani menyentuh makananku, itu sama saja mencari kematian. Suara tersebut berasal dari pohon besar. Batang pohon bergetar, cabangnya mulai tumbuh menyerang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum, mengajak si hitam beraksi. Si hitam langsung berubah bentuk, dengan cepat menyemburkan api, membakar cabang pohon yang menyerang. Beastmaster juga tidak mau kalah. Dia menghancurkan cabang pohon dengan kekuatan fisik. Xiao Chen merenung, menatap pohon tersebut. Dia merasa pohon ini seperti willow liar yang sangat besar. Tapi, kenapa bisa muncul di lintasan surgawi? Xiao Chen juga memberikan serangan, membuat lubang pada batang pohon. Pohon itu pun hancur. Gadis kecil yang berada di pangkuan Huiji langsung memucat melihat kekuatan kelompok Xiao Chen. Xiao Chen menyuruh semua orang mundur. Si hitam sudah menduga Xiao Chen akan mengambil bagian yang paling seru. Suara kesakitan muncul dari pohon. Xiao Chen merasa ada hal yang aneh. Pukulan Tian Huang dilepaskan. Karakter surga muncul menghancurkan pohon tersebut. Di bawah pohon terlihat banyak tengkorak. Ada tengkorak monster dan ada tengkorak manusia. Di lain sisi, gadis kecil itu memuntahkan seteguk darah. Huiji terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Xiao Chen menunjuk sambil mengatakan, tubuh ilusinya telah hancur. Tentu saja tubuh aslinya merasa kesakitan. Mendengar perkataan Xiao Chen, Huiji langsung melemparkan gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu menjadi suram. Dia menatap Xiao Chen, tidak menyangka triknya sudah diketahui. Xiao Chen tertawa, mengatakan itu adalah trik murahan. Hanya orang bodoh yang akan tertipu. Perkataan Xiao Chen membuat Huiji dan King malu. Itu berarti mereka berdua adalah orang yang bodoh. Gadis kecil mengangkat tangan. Sebuah senjata keluar. Itu adalah sebuah pisau dengan aura berdarah. Dia melesat maju menyerang Xiao Chen. Dengan santai, Xiao Chen menghindari tusukan. Tidak hanya itu, sebuah tamparan juga mendarat di tubuh gadis kecil. Kemudian Xiao Chen bertanya, apakah cuma segitu kekuatannya? Kelompok Xiao Chen ingin membantu, namun Xiao Chen menghentikan mereka. Dia akan menemani gadis kecil bermain-main. Gadis kecil mengatakan, Xiao Chen adalah orang yang sombong. Kalau bukan karena sikap Xiao Chen, gadis kecil ini akan meminta Xiao Chen tinggal bersamanya. Tapi sekarang, membunuh Xiao Chen adalah satu-satunya pilihan. Xiao Chen mengejek, hanya dengan tubuh kecilnya tidak akan membuat Xiao Chen tertarik. Gadis kecil itu menjadi kesal. Dia akan segera mengirim Xiao Chen ke neraka. Gadis kecil itu melepaskan teknik surgawi tingkat 3, penjara King Liu.
Dengan tinju Tianhuang, nenek gadis kecil itu dihancurkan oleh Xiao Chen. Setelah hancur, banyak tinju kembali muncul. Xiao Chen menggunakan dua tinju Tianhuang sekaligus. Banyak pukulan mengarah ke gadis kecil, dan pukulan raksasa menghujaninya. Lintasan ini berhasil diselesaikan. Kelompok Xiao Chen bergegas pergi. Sebelum masuk ke dalam gerbang, Xiao Chen mengingatkan kelompoknya. Lintasan surgawi dipenuhi dengan jebakan. Sedikit saja mereka lengah, itu akan berakibat fatal. Melihat kejadian sebelumnya, semua orang mengerti. Mereka pun masuk ke dalam portal. Waktu terus berjalan. Xiao Chen telah menyelesaikan ujian di setiap lintasan. Monster-monster yang menyerang semuanya dihancurkan. Saat ini, kelompok Xiao Chen telah tiba di tingkat 10. Suasana di sana sangat menyeramkan. Banyak guntur menyamar-nyamar di langit. Huiji merasa takut dengan tempat tersebut. Tempat ini sangat menyeramkan. Sebuah tengkorak tangan muncul dari tanah, ingin menangkap kaki Huiji. Dengan cepat, tengkorak itu dihancurkan oleh Huiji. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, jadi menyuruh mereka semua lebih berhati-hati.